Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya mari kita awali kajian ini dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat karunia taufik hidayah. Begitu banyak, bahkan banyak sekali hadirin yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Andai kata kita mencoba untuk menghitungnya, maka sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Siapapun, dengan kekuatan apapun, dengan alat mesin pun, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lalu apa yang harus kita perbuat? Kewajiban kita adalah bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah atas semua limpah nikmat karunia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat dari Allah menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Ini yang kita cari, Bapak Ibu yang terhormat. Ini yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aktivitas ibadahnya kepada Allah, dalam muamalannya. Dia ingin agar sesuatu yang dilakukan itu mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingin sekali bahwa yang dilakukan itu merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terhormat, orang bersyukur itu ulama biasa memberikan definisi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa manusia bersyukur itu adalah manusia yang sekecil apapun nikmat dia terima itu lisannya selalu basah dan selalu refleks untuk mengucapkan alhamdulillah. Minimal alhamdulillah. Yang kedua, orang bersyukur itu hatinya selalu terpaut untuk mencintai Allah. Kalau kita sudah tahu tentang hal ini, sudah berapa jauh kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sudah terbetikah panggilan Allah kita penuhi, itu juga merupakan bukti bahwa orang bersyukur itu selalu bergetar hatinya manakala disebut asma Allah. Hatinya selalu mencintai Allah. Itu orang bersyukur. Dan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, orang bersyukur itu dia tidak akan sia-siakan kehidupannya, Bapak Ibu yang terhormat. Seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir batinnya, anggota tubuhnya, dipergunakan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita, Bapak Ibu yang terhormat. Kedua kalinya tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua yang hadir pada kajian ini. Mudah-mudahan para malaikat sudah membentangkan sayapnya untuk menaungi kita. Dan naungan malaikat ini mudah-mudahan pada hari kiamat nanti juga kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghidupkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mendakwakan sunnahnya, meskipun tantangan yang begitu hebat tergantung bagaimana kita piawai di dalam menyampaikan dakwah itu dengan bijak dan tidak ada kesan untuk memaksakan dan menyadarkan manusia untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka semua mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sesuatu yang luar biasa karena memang baginda Nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan suri teladan. Namun pada akhir-akhir ini mayoritas manusia tidak menjadikan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih banyak menggunakan teladan itu dilihat dari status sosialnya, dari ketenarannya, dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk orang-orang yang beriman, tidak ada teladan yang paling baik kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dibuktikan dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Pada surat yang ke-33 pada ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Dan itu tidak bisa diragukan karena itu firman Allah. Kata Allah, sungguh pada diri Rasulullah itu dijadikan uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik buat kita semua yang tentunya mengaku menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullah, dan juga untuk orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dan kapan? Nanti pada kehidupan ukhrawi. Nanti kalau kita diizinkan Allah masuk di dalam surganya, dan kenikmatan yang luar biasa dari nikmat-nikmat Allah yang lain adalah menatap wajah Allah di dalam surga. Jadi semua kenikmatan itu akan hilang dan itu adalah keistimewaan. Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah. Dan mereka juga meyakini akan kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia ini. Suka tidak suka Bapak Ibu yang terhormat, kita akan meninggalkan dunia ini. Karena perjalanan waktu itu terus berjalan. Ulama itu memberikan nasihat kepada kita bahwa umur kita ini berjalan seperti es batu itu. Dipakai tidak dipakai itu cair gitu. Es batu itu kan mencair terus. Mau dipukul dipakai untuk es teh dan lain sebagainya atau tidak dipakai dibiarkan begitu, besok ya berkurang. Begitulah umur manusia. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak itu pasti akan berakhir. Dan itu adalah sunnatullah. Keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Cuma kadang-kadang kan kita tidak menyadari. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita untuk saling mengingatkan. Gitu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati, saling mengingatkan supaya yang lupa bisa diingatkan kembali Bapak Ibu yang terhormat. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah karena begitu banyak nikmat karunia Allah yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Agak berat sekali manakala seseorang itu setelah sholat maghrib kemudian duduk bersimpu menunggu waktu sholat berikutnya. Itu tidak semua orang bisa. Berdasarkan kepentingan dan aktivitas, itu tidak semua bisa bersimpu menunggu sampai masuk waktu Isya. Oleh karenanya adalah keistimewaan di mana orang-orang yang begitu selesai satu waktu sholat kemudian dia menunggu waktu berikutnya, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Hadirin yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemarin kita sudah berbicara tentang judi dan dampak-dampaknya, kemudian judi dalam perspektif Islam, di mana dari berbuat judi ini bisa membentuk tabiat yang jahat. Sudah kita sampaikan, tapi ini kesimpulannya. Dalam perbuatan judi itu dapat memicu seseorang menjadi pemalas dan menjadi pemarah. Pulang-pulang tidak ada hujan, tidak ada angin, dia langsung marah pada keluarga dan lain sebagainya. Tahu-tahu ternyata di sana dia kalah judi. Dalam perspektif Islam, dampak judi ini sangat-sangat besar pengaruhnya pada kehidupan manusia. Bahkan judi ini akhirnya dapat merusak akhlak seseorang. Ini kita ingatkan kembali sebelum kita mengkaji pada bab berikutnya, Al-Kabair. Dosa-dosa besar ini seharusnya kita terus mendalaminya, kita terus mengkajinya dan terus kita sampaikan menjadi antisipasi kita bersama bahwa ternyata dosa-dosa besar itu pengaruhnya sangat-sangat besar dalam perjalanan kehidupan seseorang. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwa seseorang yang melakukan dosa-dosa itu maka dia akan menggoreskan dalam hatinya itu titik-titik hitam, hadirin yang terhormat. Berapa banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, begitu pula banyaknya titik-titik hitam di dalam hatinya, sehingga manakala seseorang itu banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa, itu sulit sekali untuk menerima nasihat orang lain dan masukan dari orang lain. Itu salah satu faktor penyebabnya, meskipun faktor penyebab yang lain itu juga masih banyak. Salah satunya dia memakan sesuatu yang haram. Kata Rasulullah, sesuap yang haram dimasukkan ke dalam perutnya, maka sama dengan memakan bara api. Jadi kalau umpamanya perut ini dimasukkan sesuatu yang haram, hadirin yang terhormat, begitu yang haram masuk, maka yang nasihat baik itu sulit untuk masuk. Seakan-akan darah dan daging ini menolak. Karena yang dimasukkan ke dalam perut itu, darah daging tumbuh itu dari makanan-makanan yang haram. Satu contoh diperolehnya dari berjudi. Maka pengaruh judi ini, hadirin Bapak Ibu yang terhormat, tidak mau bekerja untuk mencari rizki dengan jalan yang halal dan thayyibah. Halal lagi baik. Kemudian selalu mengharap untuk mendapatkan kemenangan. Kalah berkali-kali, gitu, itu penasaran terus. Tapi begitu menang sekali, menjadi ketagihan. Ini judi. Kadang-kadang berapa rumah dijual, mobil dijual, istri digadaikan di meja judi. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu fakta dan memang kasus nyata di Surabaya ini. Jadi awalnya kehidupan mewah. Akan tetapi si suami ini pekerjaan yang suka berjudi. Bahkan taruhan terakhirnya adalah istrinya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga apa yang terjadi? Judi ini dapat menimbulkan kemiskinan. Dapat merusak rumah tangga akibat keinginan untuk memenuhi hawa nafsu dengan bermain judi. Kan gitu. Seseorang akan mempertaruhkan harta yang dimilikinya dan akhirnya melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ini yang perlu kita hindari. Karena perjalanan usia ini Bapak Ibu yang terhormat, saya sampaikan tadi, seperti es batu dipakai tidak dipakai, itu pasti akan mencair dan akan habis. Begitu pula usia kita. Oleh karenanya kata Rasulullah, tuba liman tala umuruhu wa hasuna amaluh. Berbahagialah orang-orang yang diberi panjang usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam usia yang panjang itu senantiasa dihiasinya dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan termasuk kita Bapak Ibu. Karena kita sadar, kita tahu bahwa jatah hidup di dunia ini sangat-sangat terbatas. Salah satu nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jadikanlah kematian itu selalu berada di kelopak matamu.
Jadi setiap saat kita menyaksikan ada yang meninggal dunia, maka kematian itu juga pasti akan terjadi pada diri kita. Diingat-ingat itu. Jadikan kematian itu selalu berada di pelopak mata kita. Jadi sebagai ibrah manakala seseorang yang meninggal dunia, atau kita sempat sholatkan di masjid ini, bahwa besok kita pasti akan disolatkan seperti yang kita menyolatkan orang-orang yang kebetulan jatahnya hidup di dunia ini sudah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, judi ini akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Padahal di dalam menegakkan kehidupan rumah tangga itu dibutuhkan suami istri di dalam melaksanakan kewajiban dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, suami istri itu dianjurkan untuk saling mencintai. Di mana suami istri itu diupayakan untuk bisa saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, saling mengingatkan manakala salah satu di antara mereka itu ada yang khilaf, ada yang keliru, dan jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu untuk minta maaf kepada teman pasangan hidup kita. Saling memaafkan, kan gitu. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu tidak sempurna, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah melakukan dosa. Ini bukan melegalkan untuk supaya seseorang itu melakukan dosa, tidak. Akan tetapi memang dari nenek moyang kita Allah menciptakan makhluk yang tanpa ayah, tanpa ibu, langsung dari tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kata Rasulullah, tiap-tiap kamu berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah. Gitu. La fadla li arabin wa la ajamin illa bitaqwa. Tidak lebih mulia orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Orang ajam. Illa bitaqwa, kecuali ketakwaannya. Nabi lalu membacakan surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 pada ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, yang dilihat dan dipandang Allah itu bukan status sosial kita, bukan berapa banyak harta kita, dan berapa banyak rumah yang kita beli, berapa mobil yang parkir di garasi kita, akan tetapi yang dilihat Allah itu sebagaimana nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang-orang yang beriman itu mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan setia dan taat pada nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Innallaha la yanduru ila suwarikum ala ajsamikum walaki yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat tampan bagusnya rupa seseorang, status sosialnya seseorang. Walaki yanduru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kita, ketulusan kita, kepatuhan kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal soleh. Kita mengharapkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita bicarakan, kita bahas. Satu contoh dosa membunuh sudah kita terangkan beberapa waktu yang lalu. Manakala seseorang itu dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan bahwa sudah membunuh 99 orang, kemudian datang kepada seorang rahib, dia akan bertanya, kata rahib, itu dosamu sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si rahib itu pun dibunuhnya, maka genaplah dia membunuh 100 orang. Akan tetapi tatkala dia berjalan menuju kepada seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, dan berkonsultasi ke sana
lalu orang alim ini mengatakan sebesar apapun kesalahan dan dosamu, manakala engkau ikhlas untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal akan semua kesalahan dan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian ditutup kesalahan dan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka sesungguhnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pasti akan menerima taubatmu. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, at-taibu minadh-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya, kata Rasulullah, seolah-olah dia tidak akan pernah melakukan kesalahan dan dosa. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, ini kita sampaikan agar supaya di saat kita melakukan kesalahan, kekhilafan dan dosa, lalu kita menjauh dari Allah, menjauh dari masjid Allah, menjauh dari rumah Allah, maka ini sangat-sangat rugi. Karena kita diajarkan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan ketentuan-ketentuan yang berulang kali disampaikan. Kemudian di antara dosa besar yang lain adalah mencuri. Korupsi dalam bahasa kerennya. Kalau mencuri itu biasanya orang-orang kecil, orang yang tidak punya. Kalau korupsi itu biasanya orang berdasi. DPR gitu, menteri gitu. Kata Profesor Mahfud MD, tidak ada satupun instansi yang bebas dari korupsi. Jadi korupsi itu antar instansi itu sudah membahana. Naudzubillah min dzalik. Ya, mencuri, ya, mengambil yang bukan haknya, kan gitu. Kemudian berzina, lebih celaka lagi, berhubungan sesama jenis, seperti di Cianjur, Allah marah, Allah murka, kan gitu. Minuman khamr, ya, kata baginda Nabi, al khamr ummul khaba'ith. Khamar itu induknya maksiat. Oh ini enggak apa-apa, kan gitu. Betapa banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam pelanggaran asusila dan lain sebagainya, itu diawali dengan minuman khamr. Sel-sel urat saraf itu akan rusak, dan di dalam sadar dan ketidaksadarannya dia melakukan perbuatan yang lain, itu gara-gara khamr. Sedangkan di antara semua itu, dosa yang paling besar adalah syirik. Mudah-mudahan kita menjauhinya Bapak Ibu yang terhormat. Karena dengan mengetahui dosa-dosa besar ini, setidaknya kita mengantisipasi, kita membentengi diri kita untuk tidak melakukannya. Salah satu cara adalah menjaga sholat 5 waktu kita. Gitu. Karena sholat itu dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu jaminan dari Allah, kalau sholat ini betul-betul kita kerjakan dan kita jaga waktu-waktunya, insya Allah dari ibadah sholat itu dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lain masuk juga dalam al-kabair, dosa-dosa besar, yaitu tentang menuduh perempuan yang baik berzina. Kan gitu, ya. Yang dimaksud dengan perempuan yang baik atau disebut dengan mar'atus soleha, yaitu para wanita mukminat. Perempuan yang beriman yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan keji, yaitu berbuat zina. Kemudian wanita-wanita seperti ini dituduh oleh seseorang atau orang lain atau bahkan suaminya untuk
dengan tuduhan apa? Berzina. Tanpa ada bukti-bukti yang nyata. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim itu dibenarkan bahwa dalam tuduhan itu bisa dipercaya manakala kita mendatangkan 4 orang saksi. Kalau kita melihat seseorang berzina sementara kita sendiri, itu persaksian kita itu menjadi batal. Kita harus pergi cari 4 orang saksi. Kalau umpamanya jauh, sementara kita pergi mengumpulkan 4 orang saksi itu datang mereka sudah selesai dan mungkin mereka sudah kita tidak ketemu lagi kan gitu. Oleh karena itu tuduhan itu menjadi kuat manakala seseorang itu bersumpah, manakala dia tidak bisa memberikan kesaksian 4 orang itu. Memang susah. Melihat di tempat sepi kemudian ada orang berzina di situ lalu kita wah ini kalau saksi sendiri tidak bisa, ini harus cari 3 orang lagi. Wah, begitu datang orang sudah pergi. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah. Seseorang yang telah menuduh wanita baik untuk berzina berarti dia telah melakukan dosa besar. Akan diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Oleh Allah digambarkan di surat ke-24, surat An-Nur. Surat An-Nur ayat yang ke-23-24 tentang menuduh wanita baik-baik melakukan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 23 dan 24. Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, wanita mukminat, wanita soleh, wanita yang baik, solehat, yang lalai lagi beriman, artinya dia lemah atau lengah gitu, akan tetapi dia ini orang beriman. Nah, ada orang yang menuduh dia berbuat zina. Maka orang yang menuduh ini mendapat laknat dari Allah dunia maupun di akhirat. Jadi memang tidak mudah Bapak Ibu yang terhormat. Tidak mudah menuduh-nuduh itu. Apalagi yang kita tuduh itu ada interest pribadinya. Mungkin dia menolak ajakan dan tawaran cinta kita lalu wanita baik-baik ini kita isukan, kita sebar, kita gosipkan, naudzubillahi min dzalik. Kalau model seperti itu kata Allah, mereka akan mendapatkan laknat di dunia dan juga mendapatkan laknat di akhirat. Dan bagi mereka itu nanti diazab dengan azab yang besar. Pada hari ketika lidah dan tangan, kaki menjadi saksi. Lisan itu oleh Allah dikatakan di dalam surat ke-36 pada ayat yang ke-65 surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika lisan ini, mulut kita ini dikunci oleh Allah, ketika itu pula tangan-tangan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Dan juga kaki-kaki kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas apa yang telah kita perlakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka
Di saat-saat itu hadirin Bapak Ibu yang terhormat, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali mengharap pertolongan dari Allah. Oleh karenanya semenjak hidup di dunia ini jangan sekali-kali menuduh orang sembarangan, apalagi wanita-wanita muslimat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, pada surat yang sama, surat An-Nur, nanti surat An-Nur itu bercerita pada ayat yang keempat ini sampai kelima, keenam, tujuh, 8, 9, 10 itu tentang tuduhan pada wanita-wanita yang mukminat melakukan perbuatan zina. Sedangkan pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang 20 di surat An-Nur ini, itu ayat yang memulihkan nama baik istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yang dituduh oleh Mistah masih bersaudara dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu di ayat 11 sampai ayat 20. Karena kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala dalam peperangan itu di antara sekian istri itu diundi dulu. Nanti antara istri-istri itu nanti jatuh undiannya yang mana, maka dibawalah istri itu mendampingi Rasulullah. Nah di saat itu Aisyah radhiyallahu anha mendapat giliran dan menemani Rasulullah. Itu nanti akan dibicarakan pada ayat yang ke-11 sampai ayat 20 itu. Ya. Ayat itu Allah langsung memulihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada ayat yang keempat ini di surat yang sama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamaniyat jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Hati-hati Bapak Ibu yang terhormat, di surat ke-24 pada ayat yang keempat ini Allah dengan tegas lagi, gamblang lagi memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, ini berarti tuduhan meskipun dia melihat dengan mata kepala sendiri, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali. Cambuk mereka itu 80 kali. Tuh, jadi biar kita tidak sembarang menuduh orang. Kemudian yang kedua, janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Jadi orang itu tidak dipercaya sampai berakhir hayatnya. Tidak dipercaya lagi. Jadi derah 80 kali, kemudian tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya, dan mereka juga mendapat julukan pada pandangan orang-orang itu dihukumi dengan hukuman fasik. Gitu. Orang yang suka membuat kerusakan. Jadi ini orang fasik. Gitu. Jadi dicambuk 80 kali, ditolak persaksiannya untuk selama-lamanya. Jadi itu memang dicatat dan dikenal mukanya ini. Kalau dia bersaksi lagi, tidak akan pernah diterima kesaksiannya. Dan dihukumi orang ini dengan hukuman fasik, ya, manusia yang fasik, ya, bukan orang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maupun pada pandangan manusia. Ini ayat Allah ini, Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat-sangat gamblang sekali ini memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak mudah menuduh.
Adapun ucapan-ucapan yang dapat digolongkan menuduh itu antara lain sebagai berikut. Ada dipanggil wahai pezina, ya kan gitu. Itu orang baik-baik itu, padahal kamu panggil itu tidak boleh. Wahai pelacur, kan gitu. Wahai perempuan rusak atau wahai perempuan zina, kan gitu. Atau memanggil suaminya wahai suami perempuan yang rusak. Itu ucapan-ucapan yang dapat digolongkan menuduh itu Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah. Atau dikatakan kepadanya wahai anak pezina, bahwa ibunya itu pezina. Wahai anak pelacur dan lain-lain. Naudzubillahi min dzalik. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, mudah-mudahan termasuk kita, supaya bisa kita menjaga lidah kita. Ini maksudnya. Ya. Jangan sampai lidah tak bertulang ini, lidah memang tak bertulang, tapi gara-gara lidah tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa dipenjara atau di akhirat bisa di neraka gara-gara lidah. Lidah juga akan mengantarkan kita ke dalam jannah. Manakala lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan membaca Al-Quran. Itu lidah-lidah yang dipergunakan untuk kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam sabdanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik. Falyakul khair. Ya. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Aw liyasmut, atau lebih baik dia diam. Karena diam itu lebih baik. Kalau dia berkata, keluarnya menjadi fitnah, keluarnya menjadi sesuatu yang menjadi provokator gitu, katakanlah seperti itu. Dalam hadis yang lain, waqala Uqbatu ibnu Amir, ya Rasulullah, man najatu? Qala amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baitaka wabki ala khati'atik. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Uqbah ibnu Amir. Dia berkata, ya Rasulullah, apa saja unsur keselamatan itu? Dia bertanya, Uqbah ini bin Amir bertanya kepada Rasulullah, unsur keselamatan itu apa saja? Kata Rasulullah, hendaklah kamu dapat menjaga lisanmu, itu kamu selamat. Kemudian yang kedua, hendaklah memperluas rumahmu. Ini artinya memperluas rumah ini, memperbanyak kenalan dan memperbanyak silaturahmi. Rumah lebar, undang, dakwah itu kata kiai dari Bogor itu dakwah itu ajak makan-makan itu dakwah itu. Paling enak itu ajak makan itu dakwah. Jadi hendaklah kamu memperluas rumahmu, artinya memperbanyak kenalan dan juga memperbanyak silaturahmi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Kalau kita kisahkan kepada para sahabat, hadirin Bapak Ibu yang terhormat, sahabat itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW itu sesuatu yang luar biasa. Di dalam peperangan Khandaq, di mana mukjizatnya Rasulullah SAW bisa memperbanyak makanan, itu karena memang salah satu perhatian para sahabat kepada Rasulullah. Hadis yang dari Jabir itu diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, di mana mereka menggali parit di kota Madinah itu atas usulan Salman Al-Farisi dari Persia itu. Lalu mereka menemukan batu besar atau tanah gundukan yang sangat-sangat keras. Lalu ada yang naik menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, ada satu unggukan tanah atau batu besar itu sulit untuk dipukul itu. Kata Rasulullah, saya akan turun. Maka Rasulullah mengambil
yang pemukul yang berkepala besi yang besar itu. Dengan sekali ayun, dalam hadis itu diceritakan bahwa batu itu berkeping-keping bagaikan debu beterbangan. Saya membacakan hadis itu lalu membayangkan betapa kekuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Ini kekuatannya luar biasa. Satu kali pukulan, padahal sahabat itu sudah mengangkat tangan. Dan Jabir melihat bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun di lubang itu, di parit itu, perut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu diganjal dengan batu, menahan lapar. Kata Jabir, kami 3 hari tidak menemukan makanan dan kami sudah 3 hari makanan tidak masuk di perut, di mulut kami. 3 hari tidak makan, kekuatannya Rasulullah seperti itu, hadirin. Masya Allah. Jabir lalu pulang membisikkan kepada istrinya, saya melihat Rasulullah itu sangat lapar dan dari raut wajahnya itu tidak bisa disembunyikan lagi itu. Saking laparnya Rasulullah itu. Adakah engkau punya makanan gitu? Masya Allah. Kata istrinya, ada, kita punya kambing muda di belakang itu. Yang tulang-tulangnya masih empuk itu kau sembeli aja. Dan kita masih punya 1 gantang gandum ini, nanti kamu tumbuk, nanti saya masak gitu. Nah setelah jadi kambing itu dipotong dan sebagainya, dimasukkan ke dalam belanga itu, lalu gandum yang sudah tepung jadi tepung kemudian menjadi adonan dimasukkan. Jabir lalu berangkat lagi ke tempat orang gali itu. Lalu berbisik Jabir itu, ya Rasul, saya punya makanan sedikit, kata Rasulullah. Kira-kira engkau dengan 1-2 orang saja. Nah ini, bisikan itu. Karena dari rumah itu istrinya berpesan, jangan kau permalukan saya di depan Rasulullah dan teman-temannya. Karena memang terbatasnya makanan ini, ingin apa? Ingin memberikan kepada Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah, sahabat dulu itu. Nek babab itu, Masya Allah, itu kita sedih sekali Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Wah, cukup bagus itu. Ada makanan apa? Saya punya kambing kecil, saya sembeli kemudian itu. Kata Rasulullah, sampaikan istrimu bahwa jangan dia angkat itu bejana dari tungkunya sampai saya datang. Masya Allah. Tunggu. Dan adonan itu juga jangan diangkat sampai saya datang. Apa yang terjadi? Disampaikan kepada istri pulang. Nabi mengumumkan, semuanya. Jabir sudah menyiapkan makanan, ayo kita berangkat sama-sama. Padahal tadi dibisikin, kira-kira 1-2 orang saja ya Rasul yang menemanimu. Lah yang gali parit itu kurang lebih, Jabir menghitung itu kurang lebih 1.000 orang. Bisa dibayangkan. Di riwayat yang lain kurang lebih ada 70, dalam hadis yang lain itu 70 sampai 80 dan Nabi memasukkan 10. Yang kali ini hadis dari Jabir itu saya menghitung 1.000 orang. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah? Ini istrinya sampai heran, apa yang terjadi ini? Dan begitu, kamu sudah bilang sama Rasulullah, sudah saya sampaikan kepada Rasulullah. Tapi beliau mengumumkan, ayo kita pergi ke rumah Jabir, di sana ada makan rame-rame. Nah, di sana hadirin kemuliaan Rasulullah sampai Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang agung itu. Makanan itu disendok sendiri, disiapkan sendiri. Kasih semua. Rasulullah yang melayani. Masya Allah. Sampai mereka makan semua dan kenyang itu. Sampai terakhir tuh Rasulullah memberitahukan Jabir dan istri, makanlah kalian. Rasulullah makan belakangan.
Dan juga kata Jabir, di tungku itu masih ada benih-benih bunyi kayak air mendidih itu loh ya. Kayak air tanah yang makanan di tungku itu kayaknya masih ada. Kata Rasulullah, bagikan kepada tetangga-tetangga juga. Itulah dalam kisah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai salah satu mukjizat adalah bisa dan dapat memperbanyak makanan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita sampaikan, menunjukkan bukti dan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kita akan berbicara lagi nanti pada ayat yang kelima, ayat ke-6, ke-7, 8, 9, 10. Belum mungkin pada kesempatan yang lain. Dan juga kita akan membicarakan tentang ayat-ayat yang memulihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha atas fitnah. Kan gitu. Fitnah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.